Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak. Perkenankan Bapak untuk memberikan materi untuk hari ini, di mana pada mata pelajaran seni untuk kelas 10, untuk pertemuan pertama adalah mengenal tentang budaya atau kebudayaan, ya. Seperti kita ketahui bahwa pada mata pelajaran seni ini tidak terlepas dari apa yang dinamakan dengan budaya. Karena apa yang akan kita pelajari selanjutnya adalah mengenai seni budaya. Kesenian yang berada dalam konsep budaya, dalam tatanan budaya, dalam tatanan masyarakat yang berbudaya. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui apa itu yang dinamakan dengan budaya. Mengenai pengertiannya, maupun konsepnya, atau fungsinya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama, untuk mengetahui apa kebudayaan itu sendiri, kita tentunya harus mengetahui dulu pengertian dari kebudayaan itu sendiri. Nah, menurut Edward B. Tyler pada tahun 1871, beliau mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Di sini ditekankan kepada manusianya. Kenapa? Karena hanya manusia yang dapat menciptakan suatu kebudayaan. Binatang, tumbuhan, itu tidak bisa menciptakan suatu tatanan budaya. Karena hanya manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah prakarsa dalam bentuk budaya. Dan tentu saja harus ada masyarakat di dalam kebudayaan ini. Karena manusia ini dalam melakukan kebudayaan, dalam menciptakan budaya, itu harus ada interaksi antara anggota masyarakat. Nah, itu menurut Edward B. Tyler. Selanjutnya adalah menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia ya, Ki Hajar Dewantoro ini. Pada tahun 1967, beliau mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia yang memerlukan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yaitu alam dan zaman, atau kodrat dan masyarakat. Ini hampir sama saja dengan tadi ya, bahwa ini adalah buah budi atau hasil dari prakarsa manusia yang dipengaruhi oleh alam atau kodrat dan zaman ya. Selanjutnya kita akan mempelajari, mengenai nilai budaya. Nah, nilai budaya adalah seperangkat aturan yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi atau lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan atau belief, dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nah, ini nilai budaya adalah seperangkat aturan, ya, aturan yang disepakati di dalam suatu masyarakat, atau dalam hal ini kita mengetahuinya dengan nama norma, ya. Nah, norma-norma ini atau aturan-aturan ini mengakar pada kebiasaan, terus kepercayaan, seperti misalnya di Indonesia itu kita menganut kepercayaan ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu simbol-simbol dan karakteristik tertentu. Nah, lalu menurut Kun Caraningrat,
Ini nilai budaya merupakan nilai yang terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dalam hal-hal yang mereka anggap amat mulia, yang dianggap kultus atau mulia, ya. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat menjadi orientasi dan rujukan dalam bertindak bagi mereka. Nah, kebudayaan ini memiliki sistem nilai. Sistem nilai ini harus disetujui dalam suatu lingkupan masyarakat yang menjadi rujukan bagi mereka untuk bertindak. Apakah tindakan ini betul? Apakah tindakan ini salah? Nah, itu tentu saja dinilai oleh masyarakat. Nah, itulah yang disebut dengan budaya. Oleh sebab itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam pengambil alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia. Nah, ini mengenai nilai budaya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur budaya menurut Kuncharaningrat. Yang pertama adalah sistem bahasa. Nah, di dalam budaya ini tentu saja kita harus mempunyai sistem bahasa. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali bahasa daerah. Namun kita mempunyai satu bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, sistem bahasa ini memiliki atau memberikan ciri kepada suatu lingkupan masyarakat. Misalnya di Indonesia, kita memiliki bahasa Indonesia, misalnya ya. Di tataran Cina, mereka memiliki bahasa Mandarin. Lalu di Barat atau Eropa, mereka memiliki bahasa Inggris, bahasa Spanyol. Nah, itulah karena sistem bahasa ini menjadi suatu ciri bagi suatu budaya yang memberikan ciri dalam suatu tatanan masyarakat. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan juga ini salah satu unsur budaya ya. Karena tanpa pengetahuan, manusia itu tidak akan bisa melakukan hal-hal dalam hidup bermasyarakat. Misalnya bagaimana bercocok tanam, bagaimana kita melukis, bagaimana membuat anyaman. Nah, pengetahuan ini sangat penting dalam suatu lingkup budaya ya. Selanjutnya adalah sistem organisasi dan kemasyarakatan. Nah, misalnya ini suatu masyarakat itu, suatu lingkup masyarakat itu memiliki sistem organisasi yang berbeda ya. Memiliki ciri yang berbeda. Misalnya seperti kita di Indonesia ini, misalnya kepala negara kita itu presiden. Sementara di luar ada yang kesultanan, ada yang raja. Nah, itu. Ya, ini berpengaruh kepada kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara. Selanjutnya adalah sistem teknologi. Sistem teknologi ini berkaitan dengan sistem pengetahuan. Misalnya dalam suatu masyarakat atau bangsa itu yang memiliki sistem teknologi yang berbeda. Misalnya bagaimana kita bercocok tanam, mulai dari membajak ya, terus memanen, seperti itu. Berbeda dengan sistem teknologi yang ada di barat. Misalnya mereka lebih mengutamakan dengan menggunakan mesin ya, industrialisasi. Selain itu juga bagaimana misalnya dalam hal kesenian, misalnya bagaimana kita membatik. Membatik itu kan dimulai dari membuat sketsa, bagaimana kita menorehkan malam di atas kain, bagaimana kita mewarnai, bagaimana kita melorot, sehingga kain tersebut bisa menghasilkan sebuah motif batik yang ingin kita dapatkan ya. Berbeda dengan misalnya di barat yang lebih mengutamakan bordir misalnya, lalu print ya. Kan sekarang juga ada juga mungkin di negara kita yang akibat dari akulturasi, dari budaya, dari sistem teknologi, ya kita mengadopsi itu. Selanjutnya adalah sistem ekonomi misalnya ya. Ini juga setiap tataran masyarakat itu memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda yang menjadi ciri suatu bangsa tersebut, yang menjadi ciri khasnya.
misalnya di kita ya, di Indonesia ini kan ke masyarakatnya itu kan agraris. Disebut agraris ini adalah ya bercocok tanam, terus ada juga yang menjadi nelayan, ya berbeda dengan sistem ekonomi di Jazirah Arab misalnya. Mereka disebutnya juga dengan negara petrodolar ya, misalnya Arab itu. Ya, sistem ekonominya itu didapatkan dengan cara minyak menambang minyak bumi. Berbeda dengan kita ya. Berbeda budaya, berbeda sistem ekonomi, mempunyai ciri khas tersendiri. Selanjutnya adalah sistem religi. Seperti kita ketahui, kita ini memiliki 5 agama yang diakui ya. Di samping juga kepercayaan-kepercayaan lainnya. Nah, ini berbeda juga dengan di barat misalnya. Bagaimana di barat ini lebih bebas misalnya agama itu lebih banyak berbeda dengan kita ya. Selanjutnya adalah sistem kesenian. Nah, ini kesenian ini yang akan ditekankan di sini karena sistem kesenian setiap negara itu berbeda-beda. Misalnya kesenian di kita itu lebih mengedepankan kesenian beraliran timur ya, lebih simbolik, terus misalnya dalam seni rupa ya, lebih simbolik, terus distilisasi, dibentuk sedemikian rupa, berbeda dengan di barat yang lebih realis. Realis di sini adalah sesuai dengan apa yang terlihat di alam misalnya. Kalau di kita kan kalau kita melihat misalnya wayang kulit. Nah, di wayang kulit itu bagaimana si wayang itu dibentuk sedemikian rupa, distilisasi sehingga terlihat seperti batik ya. Berbeda dengan lukisan-lukisan misalnya di barat. Kalau manusia menggambar manusia ya seperti manusia, seperti itu sistem kesenian ya. Selanjutnya adalah fungsi budaya. Fungsi budaya itu di sini ada 5. Yang pertama adalah budaya menyediakan serangkaian pola di mana tuntutan biologis dan sosial budaya anggota kelompok terpenuhi, misalnya makanan, tempat tinggal, dan reproduksi, serta hubungan dengan kelompok dan individu. Nah, ini budaya di sini berfungsi sebagai eh, apa namanya tuntutan biologis. Jadi menyediakan apa yang dinamakan dengan kebutuhan biologis. Karena kita ini sebagai manusia yang berbudaya, manusia yang berinteraksi dengan orang lain ya. Kita tidak bisa hidup sendiri misalnya ya. Misalnya dalam hal makanan kita misalnya mau dari mulai menanam, terus memanen, terus membuat, itu kan tidak bisa kita sendirian misalnya ya. Mungkin bisa kita membuat makanan atau apa namanya itu misalnya misalnya kita menghasilkan beras, tapi kan kita tidak bisa menghasilkan yang lainnya, misalnya lauk pauknya kan kita tetap untuk membutuhkan orang lain sebagai penyokong kita dalam kehidupan ya. Selanjutnya adalah budaya menyediakan seperangkat aturan untuk memastikan kerjasama individu-individu dalam suatu kelompok untuk menyesuaikan situasi lingkungan. Nah, ini aturan. Jadi di dalam budaya ini tentu saja yang paling utama itu adalah aturan atau norma. Sehingga norma ini harus disepakati oleh semua masyarakat sehingga dapat berlaku dalam suatu lingkup negara atau berbangsa. Nah, ini fungsi budaya itu di sini ya. Selanjutnya adalah budaya membantu dalam memahami dan memprediksi perilaku manusia dan juga menyediakan sarana interaksi untuk individu dalam kelompok. Nah, ini setiap individu atau kelompok ini bisa bersuara ya di dalam budaya ini. Semua pendapat itu berarti. Lalu budaya memberi kita panduan untuk semua aktivitas kehidupan kita. Budaya akan menentukan pola perilaku individu sehingga bertindak sesuai dengan pola perilaku yang ditentukan oleh budaya. Nah, ini panduan. Dalam kehidupan berbudaya, kita harus mempunyai sebuah panduan. Apakah kebenaran ini memang benar untuk dilakukan ataukah ternyata salah menurut masyarakat? Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita hanya ingin mau benar sendiri, melakukan sesuatu dianggap benar, padahal menurut masyarakat itu salah. Nah, itu harus diperhatikan. Sehingga dalam kebudayaan ini, dalam berbudaya ini, maksud Bapaknya dalam bermasyarakat ini, kita memiliki tatanan sistem norma yang harus
dipatuhi. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kewajiban kita sebagai masyarakat itu apa? Kewajiban ini, dan setelah memenuhi kewajiban tentu kita harus juga mengklaim hak kita ya. Nah ini jangan sampai kita melakukan tindakan sesuatu ini merugikan orang lain ya, bertindak seenaknya hingga merugikan orang lain. Nah itu tidak benar ya. Lalu adalah budaya bertindak sebagai alat kontrol sosial melalui norma dan hukum yang berlaku. Nah ini norma dan hukum yang tadi Bapak sebutkan dari awal ya. Karena berbudaya ini adalah bertindak sebagai alat kontrol. Sehingga apabila sesuatu atau seseorang berlaku tidak betul atau tercela, ini akan dihukum berdasarkan norma dan hukum yang berlaku. Setiap negara ini memiliki norma dan hukum yang berbeda-beda yang harus kita hargai ya. Kita tidak mungkin hanya ingin kita saja yang benar ya. Misalnya kita sedang berada di negara barat ya, kita tidak bisa menggunakan budaya Indonesia di sana, di mana ya kita harus menyesuaikan ya dengan budaya di luar negeri kalau misalnya kita sedang berkunjung ke luar. Sementara apabila kita berada di dalam lingkup masyarakat kita sendiri, yaitu di negara kita sendiri, ya patuhilah hukum-hukum di negara kita sendiri ya. Begitu juga orang-orang luar harus mematuhi hukum-hukum yang berada di dalam negeri kita sendiri. Ya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, seperti itu. Lalu adalah wujud budaya, yaitu yang pertama adalah wujud gagasan. Nah, ini wujud gagasan ini bersifat abstrak ya. Tempatnya ada di dalam pikiran tiap warga yang mendukung budaya yang bersangkutan, sehingga tidak bisa dilihat ini. Nah, ini misalnya ini dalam wujud gagasan ini misalnya ideologi atau sistem kepercayaan ya, agama. Nah, seperti itu wujud gagasan itu ya. Selanjutnya adalah wujud budaya yang kedua yaitu perilaku atau aktivitas. Budaya yang berwujud berperilaku adalah berpola menurut ide gagasan yang ada. Perilaku tersebut bersifat konkret karena dapat dilihat dan didokumentasikan. Ini dapat terlihat, tidak seperti yang tadi ya. Gagasan itu kan tidak terlihat. Sementara dalam perilaku ini kita bisa melihat apakah perilaku orang ini baik atau tidak baik. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya. Misalnya petani sedang bekerja di sawah, orang sedang menari dengan lemah gemulai, orang sedang berbicara dan lain-lain. Tiap-tiap aktivitas tersebut berada dalam satu sistem tindakan dan tingkah laku. Selanjutnya adalah wujud budaya dalam bentuk benda hasil budaya. Budaya yang berwujud benda adalah hasil karya manusia tersebut bersifat konkret, dapat diraba dan dipoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut sebagai kebudayaan fisik. Kenapa fisik ya? Karena kita bisa melihatnya, kita bisa merabanya. Misalnya itu bangunan-bangunan megah seperti piramid, tembok Cina, menhir, alat rumah tangga seperti kapak perunggu, gerabah, dan lain-lainnya. Ini kebudayaan pada masa zaman prasejarah ya, di mana ya kebudayaan-kebudayaan seperti itulah yang dapat dilihat dengan mata gitu ya. Dalam sementara dalam zaman sekarang mungkin ya bentuk-bentuknya dalam bentuk alat-alat kesenian, misalnya lukisan, nah itu batik misalnya budaya kita itu yang sudah diakui oleh WHO ya. Selanjutnya adalah faktor budaya. Nah, faktor budaya ini diantaranya yaitu ras. Ya, ras itu ada superior, ada yang inferior. Nah, di dalamnya tentu saja ras ini berpengaruh kepada budayanya. Misalnya di tataran negeri Cina yang kebanyakan itu Chinese ya, ya budayanya itu ya berpengaruh ya, dipengaruhi oleh ras tersebut. Lalu misalnya di Arab, kebanyakan orang-orang Arab ya rasnya, yaitu mempengaruhi budaya. Selanjutnya ada lingkungan geografis. Nah, lingkungan geografis di sini misalnya adalah keadaan tanah, iklim, suhu udara, dan yang lainnya yang menyangkut dengan alam di mana manusia bertempat tinggal. Misalnya orang yang tinggal di daerah yang iklimnya tropis, dalam segi pakaiannya akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah yang suhunya subtropis. Misalnya di kita memakai pakaian, misalnya di kita kan tropis ya, memakai pakaian yang biasa saja, berbeda dengan misalnya di orang-orang Eskimo itu ya. Pakaiannya itu harus tebal karena di sana dingin ya. Nah, misalnya di Arab juga, misal pakaiannya itu tipis yang dapat menyerap cahaya. Nah, seperti itu ya.
Lalu teknologi, tingkat perkembangan teknologi dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebudayaan. Ya, semakin pesat, maka semakin tinggi teknologi manusia tersebut. Maka pengaruh lingkungan geografis akan semakin berkurang terhadap perkembangan suatu kebudayaan karena dengan teknologi yang mutakhir dapat mempermudah suatu bangsa untuk mengatasi lingkungan alamnya ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah faktor budaya yaitu hubungan antar bangsa. Adanya hubungan antar bangsa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan. Lalu adalah sosial, lapisan masyarakat, dan adanya contoh interaksi sosial di antara warga akan membentuk suatu watak dan karakteristik dari masyarakat tersebut. Hubungan antara anggota masyarakat dengan sesama berpengaruh terhadap kebudayaan seperti halnya pada masyarakat yang masih mempunyai jenjang dimensi stratifikasi sosial tersebut. Jadi sosial itu berpengaruh ya terhadap budaya. Lalu religi seperti tadi disebutkan, bagaimana religi ini menyangkut kepada kepercayaan dan agama ya. Lalu ada prestise, faktor prestise umumnya bersifat individual yang dipopulerkan dalam kehidupan sosial. Untuk mengkonkretkan suatu hal yang berkaitan dengan prestise, terkadang akan berefek negatif berupa pemaksaan diri ataupun keluarga. Misalnya perayaan dan pesta besar-besaran. Kejadian tersebut secara ekonomis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, prestise ini suatu apa ya, prestasi itu kebanggaan ya. Jadi semakin tinggi prestasinya, maka orang tersebut harus menyesuaikan dengan keadaannya ya. Selanjutnya adalah mode. Faktor mode bukanlah sebagai motif ekonomi, melainkan hasil budaya pada waktu-waktu tertentu. Faktor ini bersifat temporer atau sementara sebagai siklus yang terus-menerus. Nah, mode ini ya terus-menerus, seperti sekarang mode zaman dulu ya, cutbray misalnya. Kemarin keluar lagi itu celana cutbray seperti itu. Rambut juga klimis dulu ya, zaman-zamannya Elvis, keluar lagi kemarin klimis seperti itu. Nah, ya ini tidak dapat menetap. Jadi berubah-ubah sewaktu-waktu tertentu itu akan berubah karena orang-orang akan bosan ya apabila mode-mode itu saja dari tahun 1 sampai tahun 2021 apabila mode tidak berubah ya bosan ya. Sementara orang itu kan ingin memiliki suatu perbedaan dari yang lainnya. Nah, ketika perbedaan itu diikuti oleh orang lain dan menjadi sebuah sesuatu yang umum, maka akan membuat perbedaan baru. Nah, ini dalam hal mode ya, seperti itu misalnya ya seperti itu. Lalu ini adalah contoh budaya. Nah, contoh budaya ini ada dua ya. Di sini ada budaya barat dan budaya timur. Nah, budaya barat ini mengacu pada budaya negara-negara Eropa serta mereka yang sangat dipengaruhi oleh imigrasi Eropa seperti Amerika. Kebudayaan barat berakar pada periode klasik era Yunani sampai Romawi dan munculnya agama Kristen di abad ke-14. Ini budaya barat ya. Nah, kalau di kita itu menggunakan budaya timur. Di Indonesia itu ya, budaya timur ya. Umumnya mengacu pada norma-norma kemasyarakatan negara-negara di Asia Timur, termasuk Cina, Jepang, Vietnam, Korea, ya. Dan kita juga, dan anak benua India ya, kita juga termasuk di dalamnya. Seperti budaya Barat, budaya Timur sangat dipengaruhi oleh agama selama perkembangan awalnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan adanya panen beras. Nah, itu budaya Timur itu ya seperti itu. Berbeda dengan budaya Barat yang cenderung apa ya, budaya Barat itu ya dipengaruhi oleh era Yunani Romawi, berbeda dengan kita ya. Nah, baik, Bapak kira segitu dulu, ini cukup panjang. Semoga kalian dapat memetik pelajaran yang Bapak berikan. Semoga kalian dapat mengerti ya. Untuk hal-hal yang apabila ingin ditanyakan, boleh ditanyakan secara pribadi maupun di dalam grup ya. Untuk tugasnya akan diberikan di dalam grup. Silahkan untuk menyimak dan tolong untuk mematuhi setiap aturan yang berlaku ya. Jadi jangan jangan sampai mengumpulkan tugas itu telat karena ini berpengaruh juga terhadap nilai. Nah, bagi Bapak cukupkan sekian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.